Ayo kita dukung. Semua anak ingin dapat tiba di sekolah. Sediakan moda transportasi ke sekolah bagi anak dengan disabilitas. Ayo kita dukung. Semua anak ingin dapat masuk dan bergerak bebas ke sekolah. Jadikan bangunan sekolah furnitur dan lantai yang dapat dijangkau dengan anak disabilitas. Ayo kita dukung. Semua anak ingin dapat ke kamar kecil. Sediakan kamar kecil yang ramah bagi anak dengan disabilitas di setiap sekolah. Ayo kita dukung. Semua anak ingin menerima pendidikan yang jujur. Sesuaikan pelajaran dan peraturan bagi anak dengan disabilitas. Ayo kita dukung. Semua anak ingin dapat bermain. Izinkan anak dengan disabilitas ikut serta dalam kegiatan olahraga atau permainan di sekolah. Ayo kita dukung. Semua anak mendambakan teman. Ajarlah anak-anak bagaimana menjadi sahabat bagi anak dengan disabilitas. Ayo kita dukung. Semua anak ingin agar orang tua menolong mereka. Sebagai orang tua, dukunglah anak dengan disabilitas. Ayo kita dukung. Semua anak menginginkan bimbingan yang baik. Hatilah para guru, bagaimana mereka semakin dapat membimbing anak dengan disabilitas. Ayo kita dukung. Semua anak menginginkan perhatian yang positif. Anak dengan disabilitas berhak untuk bersekolah. Ayo kita dukung. Semua anak ingin menjadi layaknya anak saja. Biarkan anak dengan disabilitas berkembang dan bersenang-senang. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak R. Saragi, yang saya hormati, Bapak Korwil, Pak S. Sirait, yang saya hormati, Kabid Ibu Purba yang saya hormati, seluruh kepala sekolah SD dan SMP serta guru-guru yang saya hormati, beserta karyawan-karyawati Harapan Jaya, anak-anak kami yang saya cintai, para suster yang mewakili Yayasan Harapan Jaya, para pelajar, dan seluruh kita yang hadir di sini yang saya hormati. Sekaranglah kesempatan untuk kami bisa menyuarakan secara khusus dan berterima kasih secara khusus kepada guru-guru yang telah menerima anak-anak kami di sekolah. Kami sadar bahwa kekurangan dari anak-anak kita, anak Indonesia ini, mereka tidak mampu seperti anak biasa untuk mereka bergerak di sekolah. Tentu butuh perhatian, butuh bantuan untuk mereka di segala bidang karena mereka berkebutuhan khusus. Untuk inilah yayasan ini sudah berumur 42 tahun tetap menyuarakan Ring the Bell, artinya kami mengharapkan supaya di setiap sekolah itu mereka mendapat tempat. Sudah 42 tahun Harapan Jaya umurnya, sejak berdiri didirikan oleh seorang suster biarawati orang Belanda RJDR. Namun tidak habis-habisnya orang disabilitas yang kami tolong. Sudah berusaha dari 42 tahun lalu, makin banyak jumlahnya. Mereka ini yang berkebutuhan khusus, memang mereka dilahirkan seperti itu sebagian besar mereka ketika umur balita mereka demam dan meningitis menjadi seperti itu, dan sebagian juga mereka kecelakaan baik lalu lintas maupun di rumah dan di mana tempat, akhirnya mereka menjadi penyandang disabilitas.
Rasa-rasanya kami, para karyawan, karyawati, para suster yayasan sudah berusaha seupaya mungkin kami dengan mendatangkan 2 kali setahun dokter dari Belanda bekerja sama dengan Universitas USU untuk menolong mereka. Pelayanan kami ini kami rasa masih tetap kurang. Makanya kami selalu mengetuk hati para hadirin semua yang hadir di sini, tolong kami membantu mereka. Minggu yang lalu kami pergi ke daerah Tapanuli Selatan Barus. Tujuan kami hanya melihat 1 orang disabilitas. Dalam 1 hari itu kami menemukan 5. Setelah kami berkonsultasi ke dokter, mungkin anak itu ada di luar sumbing yang berat, dan makin banyak jumlah itu diakibatkan, kata dokter itu, ada virus rubella, ada macam-macam. Artinya seperti sebenarnya bukan sia-sia tugas kami, tetapi tetap harus kami suarakan siapa yang menemani kami, membantu kami agar anak-anak ini tertolong. Pertumbuhan dan perkembangan mereka tidak bisa kita capai dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun mereka di sini. Kadang-kadang mereka masuk, orang tua masih ada. Ketika kita konfirmasi lagi sesudah puluhan tahun di sini, orang tua tidak ada lagi. Jadi mau kemana kita buat anak-anak ini? Tentu kami tidak mungkin pulangkan kalau tidak ada yang menerima mereka. Dan sebagian besar dari karyawan-karyawati kami yang dulu di sini menjadi pasien, itu menjadi karyawan. Mereka sudah punya keluarga, punya anak, dan masih sebagian lagi yang sudah mandiri, ada yang bisa menjahit, bertukang, dan lain sebagainya. Inilah Bapak Kadis Pendidikan yang kami hormati, bahwa perjuangan kami akan tetap berlangsung. FCJM memang semangat pendiri kami menolong orang-orang yang seperti ini salah satu. Jadi kami tidak tahu menyuarakan kemana lagi, tetapi kami tetap berjuang. Ketika kami lihat anak ini berkembang sesudah sekian tahun, kami senang dan bangga. Inilah usaha kita, manusia-manusia yang perlu kita bantu. Maka kepada guru-guru yang kami hormati, yang selama ini sudah bekerjasama dengan kami menolong anak-anak ini, kami sangat berterima kasih. Anak ini hanyalah sebagian kecil yang diserahkan ke kami, tetapi ini tanggung jawab kita sebenarnya bersama. Terima kasih banyak atas kehadiran kita. Artinya kita mau berjuang untuk mereka. Kadang-kadang mereka tidak bisa menyuarakan karena mereka tidak bisa berbicara, dilatih di sini berbicara. Tetapi sekaligus juga tugas ini, mari bantu kami Bapak Ibu supaya mereka bisa mandiri, bisa membaca menulis, supaya bisa mereka bergerak, entah pun tidak sebebas kita yang normal ini bergerak. Mereka tetap berkebutuhan khusus. Atas kehadiran semua, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik. Sebagai berikut. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan. Kedua, anak gangguan pendengaran. Kemudian ketiga, anak gangguan fisik motorik. Keempat, anak berbakat. Anak gangguan intelektual, anak lamban belajar, anak berkesulitan belajar spesifik, anak gangguan bicara, dan anak gangguan emosi dan sosial. Ini dia, kita jelaskan satu-satu untuk anak dengan gangguan penglihatan. Anak dengan gangguan penglihatan salah satu sekolah inklusif, tapi belum sebenarnya sekolah inklusif, tapi memang karena sekolah kami sudah menerima ABK. Jadi yang saya hormati Bapak Kadis Pendidikan Simalungun, Ibu Kabid, dan beserta dengan Bapak Korwil dan juga Ibu Pengawas, dan juga kepada
Ibu Suster Kepala dan juga staf pegawai suster yang ada di Harapan Jaya ini. Jadi pertama-tama saya memberikan pengalaman, saya memang di SD Negeri 098166 Bapak Ibu mulai tahun 2022 bulan Agustus. Di situ saya sampai di sekolah itu saya melihat, oh. Baik, selamat siang buat Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan yang mewakili Suster Monika, Direktur Pusat Rehabilitasi Suster Sipriana Boru Samosir. Mana suster yang berkomunikasi dengan aku dari awal ini? Boru ya, selamat siang Bu Suster. Aku sama suster takut loh. Iya, karena begini, saya masa kecil waktu saya sekolah sampai kelas 4 saya nggak pakai sepatu, nggak ada pakai sampai kelas 4. Jadi tahu aku pakai sepatu itu mulai kelas 5 ke atas kelas sana. Jadi dulu kalau datang tukang es di kampung, itu kan es lilin yang dipotong-potong itu, dipotong, kita kasih botol lemon satu, dikasih kita sepotong, kita habisin itu. Baru sampai kelas 4 saya nggak mengenal mobil, nggak ada ku kenal mobil. Yang ku kenal kelas 4 itu adalah kereta, itu pun ke 70. Dan ketika yang naik kereta ini datang dulu ke kampung kami, semua kami masuk ke kolong rumah, karena kami, hitungan kami waktu itu bahwa itu adalah pemangus yang mengambil kepala orang. Rupanya yang datang ini pastor yang begini. Iya. Jadi itu pemangus, kita bilang enggak. Tapi setelah diceritakan sama orang tua baru kami mengatakan enggak, bahwa itu adalah pastor, kan kira-kira gitu. Baru ada kata suster. Tetapi lebih takutnya saya melihat suster karena dulu di kampung kami ada suster yang terkenal, namanya Suster Imelda Boru Situmorang. Setahu saya ibu itu sudah meninggal. Iya, itu asli dari kampung kami. Dan kalau ketemu dengan ibu suster itu dulu, apa kita minta ada. Ini luar biasa, ini kayak Tuhan ini dalam hatiku. Makanya takut aku. Iya, soalnya apa kami minta ada dari suster itu dulu. Misalkan kami, dia kan sudah dewasa, kami masih kecil-kecil. Jadi minta bonbon kita semua ada di, berarti banyaknya apa ini dalam hatiku. Jadi kita takut dengan seperti itu. Jadi terima kasihlah kepada suster semua. Ya, saya bangga dan hormat kepada suster, khususnya ada di Harapan Jaya semua. Kebetulan di sini ada narasumber Ibu Reni Evianti Boru Tambunan tadi ya. Jadi Bu Evi, jangan gini loh, murah kali mengatakan ajarkanlah, lihatlah mereka, pandanglah mereka dengan kasih. Kita bilang mengucapkan itu murah, tapi melakukan itulah hal yang paling sulit. Ya, saya meyakini Bu Evi harus bisa mampu melakukan itu. Harus ya. Nah, kemudian ini peserta sosialisasi semua, Bapak Ibu, kepala sekolah, coba tunjuk tangan dulu kepala sekolah. Semua kepala sekolah. Baik. Coba tunjuk tangan guru. Baik. Yang saya hormati Bapak Porwik, yang saya hormati Ibu Kabit,
pendidik inklusif materi terkait dengan sekolah inklusif tadi.
Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka.